Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil Pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ismarwati MPD, calon guru penggerak Angkatan 9, asal dari SD Lab UPI Kampus Cibiru, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, akan mengadakan sebuah kegiatan yang diberi nama supervisi. Pada kegiatan supervisi ada yang disebut dengan tahap pra-observasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Bu Asri Nursiang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Asri? Alhamdulillah baik Ibu. Sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin, Bu Asri ya, hari ini kita bertemu ya untuk kegiatan berbincang ya. Iya. Berbincang untuk persiapan supervisi ya. Pada saat supervisi nanti Bu Asri akan diobservasi oleh saya sendiri gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Asri saya ingin mengetahui dulu ya, bagaimana persiapan Bu Asri untuk kegiatan supervisi nanti ya. Baik Bu. Dan ngobrol-ngobrol saat ini saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana potensi dari Bu Asri termasuk dengan siswa-siswinya. Iya. Begitu baik. Bu Asri ya? Iya, baik Ibu. Tujuan dari percakapan kita hari ini. Iya, siap. Baik, Bu Asri, saya ingin mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Asri ketika nanti diobservasi? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan sewaktu nanti observasi yaitu siswa dapat mengumpulkan informasi terkait perubahan wujud benda. Selain itu juga siswa dapat berdiskusi mengenai perubahan wujud benda itu sendiri. Baik, ternyata Bu Asri sudah menyiapkan ya. Iya. Jadi akan menyajikan sebuah video pembelajaran ya, sehingga nanti anak-anak bisa mengetahui bagaimana proses dari wujud benda tersebut. Iya, betul. Nah, sebelumnya Bu Asri saya ingin mengetahui kira-kira pengembangan apa yang akan dilakukan oleh Bu Asri ketika nanti saya observasi. Ya, sebelumnya di pembelajaran sebelumnya itu saya sudah menggunakan PowerPoint, tapi hanya menggunakan PowerPoint-nya saja gitu dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi sebelumnya hanya menggunakan PowerPoint saja, gitu ya? PowerPoint saja. Nah, kira-kira ketika menggunakan PowerPoint itu apa yang terjadi pada siswa tersebut? Iya. Di pembelajaran sebelumnya sebenarnya saya sudah menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran, tetapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan Bu. Pada saat ulangan harian nilainya itu ternyata masih belum mencapai KKM gitu. Iya. Nah, menurut Bu Asri kira-kira kenapa itu masih banyak siswa yang tidak sesuai harapan itu? Ya, mungkin karena menggunakan PowerPoint itu sendiri, pembelajarannya itu belum berpusat kepada siswa, hanya berpusat kepada gurunya saja. Jadi siswa belum bisa mengembangkan kreativitas siswanya itu sendiri. Baik ya, jadi Bu Asri sudah menggunakan PowerPoint dan tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui ya pengembangan apa yang akan dilakukan oleh Bu Asri. Ya, mungkin nanti pada saat pembelajaran berlangsung saya akan tetap menggunakan PowerPoint, namun ada beberapa aspek yang akan ditambahkan, yaitu alat peraga yang akan ditambahkan. Tujuannya itu untuk membantu siswa dengan kecerdasan kinestetik, Ibu. Selain itu juga saya akan menambahkan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang akan ditujukan untuk siswa yang memiliki kecerdasan audiovisual. Baik ya, kalau saya tangkap berarti dari jawaban dari Bu Asri ya. Jadi Bu Asri itu akan menggunakan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Begitu ya Bu Asri ya. Sehingga mungkin pembelajarannya akan berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya menggunakan PowerPoint saja, sekarang akan bervariasi ya, betul Bu. Sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswanya. Ya, betul. Ya.
Nah, selanjutnya Bu Asri, saya ingin mengetahui strategi atau memang rencana apa yang akan Bu Asri lakukan ketika nanti saya observasi? Iya, pada saat nanti saya diobservasi, saya akan menggunakan RPP berdiferensiasi dengan menggunakan model problem based learning. Metodenya itu diskusi dan juga tanya jawab. Selain itu juga pendekatan yang akan saya terapkan yaitu TPEC, di mana pembelajarannya itu menggunakan media digital gitu Ibu, dengan memanfaatkan teknologi digital. Wah, luar biasa ya, variatif ya. Jadi Bu Asri akan menggunakan perencanaan diferensiasi, media pembelajaran digital, dan juga mungkin nanti ditambahkan dengan alat peraga mungkin Iya, ya. betul. Dan juga tadi disebutkan ada videonya Video gitu ya. pembelajaran. Nah, ini di pembelajaran selanjutnya nih Bu Asri, dari pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh Bu Asri itu, kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut apakah ada yang dilibatkan tidak? Ya, mungkin nanti saya akan melibatkan teman sejawat saya untuk membantu dalam proses memperagakan alat peraga yang akan saya gunakan. Jadi akan dibantu oleh rekan sejawat ya, Rekan sejawat. sejawatnya gitu ya. Kemudian Bu Asri, saya ingin mengetahui lagi, karena saya ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran Bu Asri gitu ya, nanti ketika diobservasi, refleksi apa sih yang akan Bu Asri inginkan gitu. Ya, mungkin saya bersyukur gitu Ibu ya, adanya supervisi ini saya dapat merefleksikan diri saya sendiri, di mana kurangnya, apa yang harus saya perbaiki ke depannya dalam proses pembelajaran gitu Ibu. Jadi begitu ya, jadi keinginan Bu Asri ingin mengetahui di Iya, mana mengetahui letak kekurangan letak saya kekurangannya di mana. gitu Iya. ya. Selain kekurangan apa lagi? Mungkin saya akan memperbaiki hal yang kurangnya di mana, mungkin ke depannya akan lebih diperbaiki lagi. Iya, wah, saya tidak sabar lagi ya Bu Asri ya untuk melihat bagaimana nanti Bu Asri melaksanakan sebuah proses pembelajaran tersebut. Iya. Nah, kira-kira kapan ini dilaksanakannya Bu Asri? Mungkin sesuai jadwal saja ya Bu, di hari Senin jam ke-3 dan jam ke-4 di kelas 3E. Wah, insya Allah ya, saya tidak sabar menunggu hari Senin ini ya Bu Asri Iya. ya. Jadi ingin melihat bagaimana Bu Asri melaksanakan sebuah proses pembelajaran di kelasnya ya. Iya. Mudah-mudahan di kegiatan nanti Bu Asri tetap sehat ya, Amin, bisa amin. merencanakan yang sesuai dengan Bu Asri tadi ceritakan gitu ya, dan tetap semangat gitu ya. Iya. Baik Bu Asri, karena memang waktunya kita harus melanjutkan ke aktivitas yang lain ya. Perbincangan kita akhiri saja ya. Tetap semangat, nanti ketemu lagi hari Senin. Iya, baik Bu. Sampai ketemu hari Senin. Sampai ketemu lagi Bu Asri. Demikianlah kegiatan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya yang bernama Bu Asri Nur Siam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya Ibu cek semangatnya dulu ya. 3E. 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 Mana semangatmu? Wah, hebat, luar biasa. Meskipun udah siang ya, tapi masih semangat. Udah pada sarapan belum? Udah, siap ya. Sekarang di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kemarin Ibu bilang hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Oke, bentar. Oke, sebelumnya Ibu pernah menjelaskan apa itu benda? Benda padat, kayak padat. Benda cair, benda gas, benda maisu ataupun botol. Oke, benda itu ada macam-macam. Ada 3 macam. Yang pertama ada benda Oke, pinter. Padat, cair, dan gas. Ciri-cirinya. Kalau misalkan benda padat, ciri-cirinya apa? Molekulnya rapat. Apa lagi? Iya, susah dibentuk ya. Terus bentuknya yang tetap. Apa lagi? Gak tahu? Gak tahu. Contohnya deh. Contohnya apa?
Meja, apalagi? Kursi, apalagi? TV, laptop, papan tulis, HP, lemari, HP, meja, rak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, benda cair. Apa contohnya? Air, minyak, lava, bensin. Ya, oke, banyak ya. Kita juga sehari-hari suka minum air. Air itu bentuknya benda cair. Yang ketiga apa? Gas. Apa contohnya? Gas kompor. Ya, gas LPG. Ya, isi ban. Terus apa lagi? Uap air. Isi dari balon. Pintar ya. Jadi udah paham ya? Anak-anak. Oke, tujuan pembelajaran hari ini dengan media pembelajaran video, kita dapat mengumpulkan informasi terkait dengan perubahan wujud benda. Nah, yang kedua, melalui kegiatan percobaan dan juga diskusi, kita dapat mendiskusikan hasil dari perubahan wujud benda. Siap? Siap. Oke, sip. Oke, Ibu ulangi, ada padat, cair, dan juga gas. Yang pertama padat, lihat molekulnya. Oke. Bentar. Buka aku, mau dibuka enggak? Kelihatan? Oke, ini ada benda apa kira-kira? Ini yang padat molekulnya? Yang padat? Padat, cair, gas? Padat. Oke, kita lihat ya. Kalau benda padat kita panaskan, molekulnya akan kayak gimana? Akan jadi berantakan. Kalau misalkan benda padat kita masukkan ke freezer, kita dinginkan, kita lihat ya. Apa yang akan terjadi pada molekul-molekulnya? Lihat. Jadi apa ini? Jadi padat lagi. Jadi awalnya yang molekulnya itu padat, ketika dipanaskan, jadi molekulnya kemana-mana, berantakan. Saat didinginkan, iya, begitupun berlaku pada benda padat. Ya, sekarang benda cair, liquid. Benda cair kalau misalkan dipanaskan, nah, menjadi gas, menguap. Kita lihat. Ya, si molekulnya itu jadi kemana-mana, jadi berantakan. Makanya kalau misalkan gas itu, tidak? Nah, volumenya itu bakal kemana-mana ya. Si molekulnya kemana-mana. Kalau misalkan dimasukkan ke freezer, air yang kita masukkan ke dalam gelas, terus dimasukkan ke dalam freezer. Nah, ini yang akan terjadi. Membeku, tuh lihat molekulnya itu jadi rapat, jadi padat. Awalnya cair yang kemana-mana, molekulnya jadi padat. Ini pembuktiannya. Apa itu benda padat, cair, dan oh, itu mah atomnya. Ya, kita belajar yang ini aja dulu ya. Oke, paham? Waktu itu kalian kan bingung ya, apa itu molekul ya, di kelas 3 udah belajar tentang molekul. Ya, jadi ini. Jadi molekul itu senyawa yang menyusun benda padat, cair, dan gas itu sendiri. Kita lihat benda gas. Tuh, lihat molekulnya berantakan. Molekulnya berantakan kemana-mana. Oke, simpen dulu tasnya. Kelompok ini. Udah selesai? Udah, siap? Udah ya? Paham? Sampai sini paham? Paham. Oke, dah ya. Selanjutnya, ini tadi ya contoh benda padat yang kalian udah sebutkan. Kalian hebat, bagus ya, udah bisa menyebutkan. Ya gak apa-apa, tuh kan kalian udah bisa. Coba cup, apa cup? Gelas, baju, buku, penghapus, benda cair, sirup, sampo, minyak, jus,
Ini gas. Balon ya. Terus yang gas yang mananya? Ininya, uapnya ya. Terus ini yang buat kalau misalkan kebakaran, kalian pernah lihat yang buat madamin api? Gas LPG-nya ya. Oke, sekarang lembar kerja peserta didik. Sekarang tiap kelompok ibu akan bagikan 1 LKPD ya. Astagfirullah. Gak apa-apa, bareng-bareng aja. Mana Cung kelompok 1? Cung kelompok 2? Cung kelompok 3? Sip. Kelompok 1 itu kita praktek memakai lilin. Nanti sama ibu di itu ya. Kelompok 2 pakai gambar. Kelompok 3 tar. Oke, kelompok 3 ini ya. Pegang dulu. Oke. Sekarang kalian coba sama ibu dulu sayang. Sekarang tulis dulu kelompok sama nama anggotanya. Udah? Anggotanya siapa aja? Jangan ditiup. Jangan ditiup. Itu ibu. Oh, dari AC. Hati-hati ya. Oke. Udah ditulis? Kelompoknya aja deh. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Udah? Bu, yang ini bu. Ya. Jangan dulu di play. Simpan dulu. Udah ya? Sekarang perhatikan lagi ibu. Nanti ya. Perhatikan kelompok 1. Sekarang kelompok 1 perhatikan lilinnya. Nah, apa yang terjadi pada lilin? Apa yang terjadi pada lilin? Jawabannya tulis di sini hasil penelitiannya, ya. Awas kena baju. Lihat. Kelompok 2. Lihat. Ini ada gambar apa? Ini yang atas. Lilin sama es. Kira-kira kalau misalkan lilin itu kena apa? Kena api, apa yang akan terjadi? Ini ada apa ini? Jadi Meleleh atau mencair. Tulis di hasil percobaan. Kelompok 3 udah di play? Sok, bareng-bareng. Ayah Michael. Lihat, ini lilin yang dinyalakan pakai api. cair. Nuh, jadi apa tuh? Yang ke bawah itu tuh. Padat. Nah, berarti ada 2 proses. Tulis di sini hasil percobaan. Ada proses apa aja? Ada peristiwa apa aja? Udah? Udah? Belum membuku aja belum. Udah, ini yang bawah udah membuka. Oh iya. Udah, kalau udah tiup, siapa yang ulang tahun? Udah? Obat nyamuk. Obat nyamuk. Udah ah. Udah. Oke, udah? Kelompok 2? Tulisnya di sini. Ya, di sini. Kesimpulan. Kesimpulannya ada berapa peristiwa? Ada berapa peristiwa ini? 2. Tulis di sini. Jadi lilin dipanaskan itu ada 2 peristiwa. Jadi. Ya. Oke, nanti tiap kelompok presentasi ke depan ya. Gak apa-apa, belajar. Ibu itu kayak gini. Sip. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti ada berapa peristiwa? Udah? Kelompok mana yang udah beres, Cung? Oh, sok atuh tulis dulu kesimpulannya. Ada 2 peristiwa. Apa? Iya. Kesimpulannya ada peristiwa apa aja tadi? 2. Mencair dan? Sip, bagus, tulis. Aduh.
Dah? Sudah? Sok tulis kesimpulannya, bantu temennya. Ya. Bantuin aja temennya. Enggak juga gak apa-apa, sok. Apa aja? Apa? Sip? Udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3 udah? Oke, sekarang kita acak kelompok mana dulu yang akan presentasi duluan. Enggak, sekarang mah nggak pakai home pimpah karena ada TV sekarang mah ya. Kita lihat kelompok mana yang duluan. Mana? Lama banget ya. Oh, tim 1. Sok ke depan. Dah, sok. Ayo Eming. Eja aja yang baca. Sok. Kalau presentasi apa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalan dulu dari kelompok. Perkenalkan saya aja dari kelompok 1. Oke, dan teman-teman. Dan teman-teman saya. Oke, sok bacakan hasilnya. Hasil pengamatan tadi. Ke Lilin. Lilin, jika dipanaskan, lilin akan mencair. Maka lilin yang mencair akan membeku. Oke. Kesimpulannya, jadi lilin mengalami 2 peristiwa yaitu mencair dan membeku. Oke, jadi kalau misalkan membeku itu peristiwanya dari apa ke apa? Dari cair ke beku. Dari cair ke padat. Kalau misalkan mencair? Dari padat menjadi padat. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita spin lagi ya. Kelompok selanjutnya yang akan presentasi. Duduk yang benar. Oke, tim 3 ke depan. Dah, sok. Ya tetap atuh sok. Ayo ke depan, Michael. Sok ke depan. Awas kena kabel. Suara ular, sok. Sok, asal. Dan teman-teman. Kita dari kelompok 3. Tadi Fatah mengamati apa dan teman-teman? Proses lilin Dari mencair ke membeku. Oke, lilin yang dipanaskan akan Mencair kemudian akan membeku. oke, peristiwanya apa? Ya, kesimpulan. Kalau mencair itu dari apa ke apa? Cair. Kalau misalkan membeku? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sip. Sekarang kelompok terakhir. Ini mah gak usah di spin atuh kan tinggal 1. Yuk, duduk. Ayo maju. Ini masih di spin dulu. Ada ini mah cuma 1. Oh iya, pengen muncul. Buat apa di spin? Ini udah di spin. Dah? Sip, tim 2. Sok Arga baca. Udah minumnya? Sok, bacakan hasilnya. Tadi mengamati apa dari video, dari lilin atau dari gambar? Gambar. Sok, hasilnya apa? Lilin bila dipanaskan akan mencair dan membeku karena ada pendinginan suhu
Bu. Pinter. Kesimpulannya apa? Lilin mencair dan membeku. Mencair dan membeku. Kalau membeku itu proses dari Dari cair ke padat. kalau mencair? Padat ke cair. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sip. Duduk yang benar Michael. Dah ya. Oke, duduk siap. Belum atau belum? Oke, udah ya. Udah duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Michael, duduk yang rapi sayang. Oke, siap. Jawaban kalian, hasil diskusi kalian mengenai perubahan wujud benda pada lilin yang sudah kalian amati itu bagus ya, jawabannya sesuai dengan yang diharapkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Tepuk nyamuk. Oke, jadi kesimpulannya apa tadi? Bacain semuanya. Lilin jika dipanaskan akan mencair, kemudian akan membeku kembali. Kenapa? Oke, karena ada pendinginan suhu dari sekitarnya. Paham? Oke. Dah ya. Selanjutnya. Mau games gak? Tapi gak akan semuanya kebagian. Ibu akan spin lagi. Kelompok mana yang akan main games ke depan? Belum. Oke, siap. Yang akan main games ke depan ya. Siap. Oke, tim 3. Bentar, ya 3 aja. Enggak. Mau labirin atau pukul-pukulan? Labirin aja ya? Atau pukul-pukulan? Nah, berarti kalian mainnya di sini ya. Mainnya di laptop. Baris. Awas kena ini. Apa enggak? Enggak usah. Ntar ya. Oke. Nanti liatin ke sini. Nanti ke sini ya. Kok yang ini? Bentar. Sebentar. Mending labirin aja we ya. Ya coba ya udah. Yang gampang ya. Yain aja biar cepet. Kok gitu? Coba kamu labirin. Gampang kan kemarin juga udah. Oke, siap. Orang pertama. Jadi 1 orang 1 ya. Siap? Nanti ibu. Oh ini. Ya. Lihat soalnya. Ini aku bacain manakah yang termasuk benda. Manakah yang termasuk benda gas? Ayo, mana? Banyak ibu. Gas. Yang ada gasnya. Ayo, mana? Sepeda. Kasih tahu ibu. Kasih tahu sama timnya atuh. Ayo kasih tahu. Ayo apa? Bisa. Ayo, bantuin atau ini bantuin. Betul, sip. Lanjut. Ada 2, 1 lagi ke bawah. Balon. Mati. Belum siap. Udah ke belakang. Harus fokus atuh. Sip. Lanjut. Oh, masih ada ya? Ayo ke belok. Ini yang ini. Atas. Belok. Ayo kasih tahu atau ini Michael kasihan. Ke sini, ke bawah. Ica.
udah. Game terlalu gampang. Cuma 2. Oh, mau juga yang lainnya? Waktunya sebentar lagi. Ah, udah aja ah. Sok duduk, udah. Sip, bagus. Kelompok 3. Nonton. Ya, sip. Udah ya, bentar. Udah sebentar ya. Ibu akan memperlihatkan sesuatu. Apa kira-kira? Hah? Perlu. Udah lihat ya? Oke. Mau nomor berapa kelompok 1? Mau nomor berapa? 4. Oke. Ini lilin. Lilin terus jawabannya apa? Oke. Lilin jika dipanaskan akan mencair. Sip. Kelompok 2. Mau nomor berapa? 1. Kelompok lain jangan ngasih tahu ya. Jawabannya? Oke, air jika dipanaskan akan mengeluarkan uap. Sip, bagus. Kelompok 3? 6. Apa ini? Salju. Salju. Mengkristal. Sip. Oke, 3 lagi. Kelompok 1, nomor berapa? 5. Oke, ini gambar apa? Oke, S merupakan contoh membeku. Kelompok 2? 2. Oke. Sesuai dengan nomornya. Ini apa? Ini gambar apa? Kapur barus merupakan contoh peristiwa menyublim. Benar? Sip, bagus. Kelompok 3, satu lagi. 3. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Daun terus ada titik-titik air. Contoh mengembun. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi udah ya, paham? Oke. Udah. Jadi, perhatikan. Dalam perubahan wujud benda itu ada berapa tadi? Perubahan wujudnya? Ada 6. Yang pertama? Mencair. Membeku. Apalagi? Menyublim. Mengkristal. Mengembun. Satu lagi? Menguap. Terus kalau benda itu ada berapa tadi? 3. Apa? Padat, cair, dan gas. Oke, udah bisa semuanya? Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Apa ya? Ya, kita akan melanjutkan tentang peristiwa perubahan wujud benda ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Boleh? Belum, tapi sebelumnya ada ini dulu. Ada oleh-oleh? Belum. Mau kemana Praska? Bukan PR. Ini, yang tadi, yang contoh-contoh terakhir, kalian jodohkan, pasangkan. Kasih nama ya. Kalau kalian tadi memperhatikan ibu, kalian pasti tahu. LKPD-nya dikumpulkan. Duduk dulu. Kasih nama. Minjem dulu aja. Di saku gak ada? Oke, kasih nama sama kelas ya. Udah? Per kelompok yang paling rapi ibu ambil duluan.
Kalian menjodohkan. Di sana ada gambar peristiwa perubahan wujud dengan perubahan wujudnya. Yang pertama ada es krim. Kira-kira apa perubahannya? Jangan disebut, ditulis. Es krim. Es krimnya ada lelehannya enggak? Nah, berarti apa? Yang kedua ada gambar coklat. Langsung tulis. Pasangkan. Yang ketiga ada gambar air yang mendidih. Ada apanya tuh? Sok, sama Michael digituin. Pakai garis. Ya. Sok. Sip. Yang ketiga ada daun. Yang ketiga ada daun yang ada titik-titik air. Udah? Sebenarnya Michael aku kerjain. Udah? Oke, kelompok 1 kumpulkan. Pas banget. Beres-beres. Pas banget satu. Jangan dulu, nanti kita baca doa dulu ya. Kelompok 2. Udah kasih nama? Ini Bu. Bu udah pulang. Duduk dulu sayang. Ibu jatuh ke bawah. Ambil dulu. Ambil dulu. Kelompok 3. Ibu aku. Oke, sekarang alat tulisnya dirapikan, tapi duduk yang rapi. Duduk yang rapi. 1, 2. Al, duduk yang rapi. 3. Suara ular. Suara ular. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat dan antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3E. Lupa lagi. 3E. 3E. 3E Dewi Sartika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ismarwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Pada kegiatan kali ini akan mengadakan sebuah kegiatan yang diberi nama Pasca Observasi yang akan dihadiri oleh Ibu PP, Ibu Siti Atiatul Wapiroh SPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berkenan di kegiatan Pasca Observasi dihadiri langsung. Perkenalkan Ibu, ini adalah rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Asti Nusiam. Iya, salam kenal. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Asri? Alhamdulillah luar biasa. Luar- Luis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih bagaimana nih Bu Asri setelah kemarin Bu Asri melaksanakan pembelajaran, bagaimana perasaannya? Iya, kalau ditanya perasaan alhamdulillah gitu plong kalau misalkan udah melaksanakan pembelajaran, apalagi yang yang diobservasi gitu ya Bu ya. Terus banyak juga pembelajaran yang bisa saya ambil setelah adanya kegiatan observasi ini gitu. Baik. Alhamdulillah. Jadi Bu Asri merasa lega Lega, ya, gitu, betul. senang sudah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin Iya, itu. betul sekali. Nah ini Bu Asri, saya juga melihat ketika Bu Asri mengajar di kelas ya luar biasa sekali, di mana pengkondisian kelas yang memang sudah dikondisikan dengan baik gitu ya. Terus juga perencanaan yang dibuat itu sudah sesuai dengan pelaksanaan. Betul. Tapi saya belum bisa jauh untuk memberikan masukan. Ya. Jadi hari ini saya ingin mendengar nih refleksi dari Bu Asri terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Iya, baik, terima kasih Bu Is. Untuk setiap kegiatan tentunya pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihannya gitu. Dan untuk kelebihannya mungkin yang pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin itu lebih condong ke pembelajaran berbasis digital atau TIPEK gitu ya.
karena pembelajarannya itu menggunakan video dan juga banyak sekali games yang saya lakukan untuk anak-anak gitu ya, berbasis dengan video gitu. Dan untuk kekurangannya, untuk kemarin kan banyak games yang saya suguhkan kepada anak-anak. Kemudian untuk pembelajarannya itu kan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ada yang audio, ada yang audiovisual, ada juga yang kinestetik. Sementara itu untuk audio dan audiovisual terkondisikan dengan baik gitu anak-anaknya, tetapi untuk yang anak-anak yang lebih condong ke kinestetik itu pengkondisian kelasnya sedikit sulit gitu ya Bu, karena kan pembelajarannya dilakukan di dalam ruangan gitu, sehingga ruang gerak untuk anak-anak yang kinestetik itu lebih terbatas gitu Bu. Baik, jadi memang Bu Asri merefleksikan bahwa pembelajarannya sudah berbasis tipek Iya, ya, betul. dengan variatif media ya, di mana di sana disajikan video pembelajaran, terus juga ada game Games. yang memang mendukung ya pembelajaran. betul. Di samping itu juga, selain itu apa lagi coba Bu Asri untuk anak-anak bisa mengeksplor kemampuannya, mengerjakan tugasnya, apa yang Bu Asri berikan? Ya, untuk pembelajaran kemarin saya itu menyajikan LKPD ya, dengan berbasis diferensiasi gitu. Jadi untuk anak-anak yang berkecerdasan kinestetik, saya suguhkan alat atau media yang nyata, yang konkret, dan untuk yang audio itu saya suguhkan dengan audiovisual, saya suguhkan dengan video pembelajaran, dan untuk yang visual saya suguhkan dengan gambar video pembelajaran. Dan kemarin itu untuk materinya itu berkaitan dengan perubahan wujud benda. Perubahan wujud Iya, benda. betul. Baik, Bu Asri, saya bisa menangkap ya. Jadi topik yang memang perlu kita diskusikan gitu, rencana tindak lanjutnya, bahwasanya nih di sini di kelompok kinestetik Iya, memang kelompok perlu kinestetik. adanya penanganan khusus, Betul, begitu ya. karena Nah. pengkondisiannya itu yang sedikit sulit gitu, karena kan di ruangan gitu, di ruangan tertutup. Di ruangan tertutup dengan aktivitas mereka berbeda mungkin Iya, ya, dengan betul. kelompok yang audio dan juga audio visual. Audiovisual. Nah, ini sangat menarik sekali. Coba Bu Asri, saya ingin mengetahui dari Bu Asri ini tindak lanjut selanjutnya bagaimana dengan anak-anak yang kinestetik tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Asri. Iya, setelah saya lihat gitu kemarin, untuk anak kinestetik itu cenderung lebih aktif gitu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tindak lanjutnya, kalau awalnya itu pembelajaran dilaksanakan di dalam ruangan, insya Allah kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran itu di outdoor atau di luar ruangan, sehingga yang memiliki kecerdasan kinestetik itu dapat terfasilitasi dengan baik gitu. Baik, jadi Bu Asri akan mengajar siswa tersebut Iya, di outdoor. di outdoor Iya, ya, di rencana outdoor. tindak lanjut selanjutnya. Iya, betul. Nah, dari rencana tindak lanjut tersebut, apa sih tujuan yang ingin Bu Asri kembangkan? Iya, untuk tujuan yang ingin saya kembangkan, kalau kemarin pembelajarannya dilaksanakan di dalam ruangan itu hanya mengumpulkan informasi saja terkait materi pembelajaran yang diajarkan. Kalau sekarang di outdoor akan ada tujuan pembelajaran menganalisis dan juga membuat produk gitu dari perubahan wujud benda itu sendiri. Jadi rencana tindak lanjutnya dengan tujuannya mungkin yang lebih Iya, yang tinggi lebih ya, tinggi, ya. secara indikatornya Betul. ya. Jadi mungkin Bu Asri selain di luar, Iya. jadi indikator pencapaian kompetensinya lebih ditingkatkan Iya, ya. betul, Jadi betul. di sini menganalisis. 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 Nah, dari tujuan tersebut, tolak ukur keberhasilannya seperti apa? Ya, mungkin untuk tolak ukur seluruh pendidik itu sama ya Bu ya, terkait RPP dan juga evaluasian dan refleksi dari siswanya itu sendiri. Saya pun berpaku atau berpacu pada hal tersebut gitu Bu. Jadi akan dibuat sebuah Iya, perencanaan perencanaan yang perencanaan sesuai. pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut gitu ya, Betul. dengan perangkatnya. Iya, dengan perangkat ajarnya. Nah, dari rencana tersebut ya, tolak ukurnya
kira-kira pendukung gitu ya, pendukung yang akan membantu Bu Asri pada pembelajaran tersebut itu seperti apa? Ya, untuk pendukungnya sendiri, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan membuat LKPD yang jelas mungkin ya, yang lebih jelas dari LKPD sebelumnya gitu. Jadi memudahkan siswa untuk melaksanakan LKPD tersebut. Selain itu juga saya akan mengajak tim BK untuk membantu saya dalam proses pembelajaran. Wah, sangat menarik di sini ya. Iya. Selain perencanaan dan juga LKPD yang memudahkan siswa-siswinya belajar di luar Iya, gitu ya, betul. akan menggandeng rekan kerja Iya, ini betul sekali. guru BK Guru gitu ya, BK. guru BK. Kebetulan karena memang di sekolah kita memiliki guru BK, Guru sehingga BK. mungkin Bu Asri akan menggandeng guru BK tersebut sebagai rekan gitu ya, untuk membantu dalam proses pembelajaran. Iya, betul sekali. Nah, itu yang ingin saya tanyakan dari guru BK tersebut ya. Guru BK tersebut bagaimana proses yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran di luar tersebut. Iya, kenapa saya menggandeng guru BK dalam proses pembelajaran selanjutnya? Karena kan tadi kekurangan saya itu dalam pengkondisian siswa yang kinestetik. Sementara yang kita tahu gitu kalau misalkan guru BK itu lebih mendalami tentang psikologi anak gitu ya Bu. Jadi mungkin untuk guru BK-nya itu dapat lebih membantu pengkondisian kelasnya. Salah satunya dengan membantu memberikan ice breaking kepada siswanya itu sendiri. Jadi siswanya dapat terkondisikan dengan baik. Mungkin seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi memang guru BK akan digandeng dalam pengkondisian, terus juga menyajikan pembelajaran yang menarik gitu Iya, dengan betul adanya ice sekali. breaking gitu Iya, ya. betul. Nah, luar biasa sekali Bu Asri ya. Nah, yang ingin saya ketahui nih, kapan sih rencana tersebut akan dilaksanakan gitu? Ya, sebelum pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan, mungkin saya akan ngobrol terlebih dahulu ya dengan guru BK, koordinasi terlebih dahulu dengan guru BK, dan itu waktunya secepatnya. Dan untuk proses pembelajaran, mungkin nanti disesuaikan saja dengan jadwal pembelajaran tematik di materi perubahan wujud benda lanjutan gitu Bu. Baik Bu Asri, ini perbincangan kita sangat terasa banget bahwa Bu Asri sudah merefleksi ya, Iya, merefleksi betul sekali. pembelajaran Alhamdulillah. gitu ya, dari Banyak. kelebihannya, kekurangannya, sehingga apa yang saya observasi ternyata betul sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bu Asri gitu ya. Terus Bu Asri juga akan merencanakan tindak lanjut di pembelajaran selanjutnya gitu ya, dengan betul. menyiapkan LKPD, media, dan juga menggandeng rekan sejawat gitu ya, dalam membantu proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di luar kelas. Iya, ya. betul Karena memang di sekali. sini ada anak-anak yang memiliki kemampuannya yang beragam dan juga mungkin itu kelompok kinestetik yang perlu pendampingan. Iya, ya. betul. Baik Bu Asri, saya tidak sabar ya menunggu informasi selanjutnya terkait Siap, Ibu. dengan perencanaan yang akan dibuat dan berkolaborasi dengan teman sejawat tersebut. Ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Nanti mungkin Bu Asri bisa berkabar kembali terkait dengan pertemuan selanjutnya untuk kegiatan observasi selanjutnya. Iya, Terima baik. kasih atas waktunya. Ya, Kita ketemu sama-sama. lagi Terima lain kasih waktu. kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.